Permisi, selamat pagi Bapak. Ya, silakan. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Fitri, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah di sini saya akan berdinas selama 2 minggu dan seminggu lagi saya akan selesai berdinas di sini. Nah untuk hari ini saya akan membersamai Bapak dari pukul 9 ini sampai nanti pukul 2. Nah kemudian kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Bani. Oke, Bapak sukanya dipanggil dengan siapa? Dengan Pak Bani aja. Oh Bani, oke Bapak Bani ya. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Ya, kayak biasanya sih. Oke. Bapak sudah sarapan? Sudah belum ya? Kayaknya sudah deh. Alhamdulillah ya Bapak. Tadi bangunnya jam berapa Pak? Aku bangunnya jam 6. Oh jam 6. Bapak tidak sholat subuh? Iya, enggak. Oh tidak sholat subuh. Kemudian setelah Bapak bangun, apa aja yang Bapak lakukan? Ya, yang saya lakukan ya cuma duduk-duduk aja sih sama dakwah. Oh gitu ya Pak. Baik. Dakwahnya gimana Pak? Ya, saya cuma ngajak temen-temen aja sih kiri kanan ini buat ngikutin saya apa yang saya ajarkan. Oke, baik Bapak. Bapak, bagaimana jika hari ini kita berbincang-bincang untuk berlatih mengungkapkan dan memvalidasi apa yang Bapak rasakan atau Bapak pikirkan, dan untuk tempatnya di sini saja. Apakah Bapak sudah merasa nyaman di sini? Ya sudah nyaman. Sudah. Dan untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit sampai 30 menit ke depan. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik Bapak, saya akan bertanya nih, kalau boleh tahu Bapak itu siapa sih? Bapak merasa Bapak itu siapa di sini? Oh, saya ini seorang nabi ya, nabi yang paling terakhir. Nah, untuk setelah saya itu nggak ada lagi nabi-nabi selanjutnya. Oke, baik Bapak. Jadi saya mengerti nih bahwa Bapak saat ini merasa menjadi seorang nabi ya Pak. Iya. Namun ya Pak, saya masih sulit nih untuk mempercayai Bapak, karena kan kita semua sama-sama tahu ya Pak bahwa nabi terakhir kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, dan setahu saya juga bahwa semua nabi itu sudah tidak ada lagi Pak. Jadi untuk nama Bapak sendiri tadi Bapak Robani. Nah, itu kan jauh berbeda ya Pak dengan nama nabi terakhir kita Nabi Muhammad. Nah, kalau boleh, apakah Bapak masih ingat nama lengkap Bapak siapa? Siapa ya nama lengkap saya? Kalau nama lengkap saya itu Robani alaihissalam. Baik Bapak, itu kurang benar ya. Jadi untuk nama lengkap Bapak itu yang benar itu Nurudin Sidki Robani ya Pak. Nah, sekarang Bapak tahu nggak Bapak di mana? Ya, saya nggak tahu sih ini tempat apa. Yang penting saya ini bisa dakwah sama teman-teman yang ada di sini nih, sekitar ini banyak kan. Nah itu saya mengajarkan sama mereka itu biar percaya sama saya. Nah begitu ya Bapak. Nah saya beritahu nih kebenarannya Pak. Bapak itu sekarang ada di kamar mawar di rumah sakit jiwa Magelang. Nah jadi Bapak itu sekarang sedang berada di rumah sakit. Nah dan Bapak perlu perawatan lebih lanjut. Apakah Bapak ingat nih hari ini hari apa dan tanggal berapa? Yang saya ingat itu sekarang hari Senin, tanggal berapa nggak tahu, tapi tahunnya saya ingat 1960. Oke, baik Bapak, berarti Bapak tidak ingat ya hari ini. Oke, jadi hari ini itu tanggal 22 April 2026, harinya itu hari Rabu. Oh, terus Bukan tahun 1960 ya Pak, tapi 2026. Jadi Bapak sudah mundur terlalu jauh. Bapak bukan ada di masa lalu, tapi ada di masa depan. oh, iya. Baik Bapak, tampaknya Bapak ini sedang berlarut-larut dengan pikiran Bapak dan ekspektasi Bapak yang berlebihan, sampai Bapak itu mikir Bapak itu ada di tahun 1960 ya Pak, padahal sekarang itu di tahun 2026 Pak, yang sudah sangat modern daripada tahun yang Bapak sebutkan tadi. Nah selanjutnya Bapak, saya ingin menanyakan sesuatu nih, kira-kira Bapak takut nggak jika nanti diatur-atur oleh orang lain dan tidak punya hak untuk mengatur diri Bapak sendiri? Ya, aku takut sih kalau mau diatur-atur sama orang. Soalnya saya pengennya ngatur sama orang.
Oh begitu, baik. Kalau saya boleh tahu, biasanya siapa yang paling sering mengatur-ngatur diri Bapak sehingga Bapak mempunyai rasa ketakutan itu? Jadi yang sering ngatur-ngatur saya itu cuma istri saya. Soalnya gitu banyak banget yang rewel, banyak banget yang diomongin lah, tiba-tiba disalahin lah. Padahal itu aku cuma sepele doang loh. Cuma pengen ngajarin orang-orang nih biar percaya sama aku nih. Malah Baik. dibantah sama istriku. Emang Baik. begitulah. Baik Bapak, jadi istri Bapak ya yang suka mengatur-ngatur Bapak. Nah, tapi mungkin istri Bapak itu mengatur-ngatur Bapak dengan tujuan dan maksud yang baik. Nah, mungkin yang Bapak utarakan itu belum tentu benar adanya. Iya nggak Pak? Iya sih. Nah, kira-kira Bapak punya nggak jadwal kegiatan yang ingin Bapak lakukan? Biar Bapak nantinya itu bisa lebih terstruktur kegiatannya dan Bapak bisa melupakan pikiran-pikiran yang seharusnya itu tidak perlu Bapak pikirkan sehingga Bapak sampai melampaui batas pikir Bapak. Nah, misalkan nih Bapak suka baca koran atau Bapak suka membuat kerajinan apa gitu di rumah, kira-kira ada nggak yang Bapak ingin lakukan jika nanti Bapak kembali ke rumah atau di sini saat Bapak berada di sini? Oke, sebenarnya yang saya tuh nggak punya rencana sih Mbak sebelumnya, tapi yang bisa saya lakukan itu cuma apa ya, menyiram tanaman sama merawat tanaman. Saya tuh suka banget sama berkebun. Oh, Bapak berarti suka berkebun. Ya. Nah, ya Bapak, itu Bapak nanti bisa juga lakukan kalau emang Bapak suka berkebun seperti menanam bunga, menanam misal sawi-sawi gitu, tomat-tomat gitu, Bapak bisa lakukan. Nah, agar juga Bapak itu nggak merasa bosan saat di dalam rumah terus. Baik Bapak, kalau misalkan kita masukkan kegiatan menanam dan menyiram tanaman ke dalam jadwal pemenuhan kebutuhan Bapak, apakah Bapak mau dan bersedia? Iya, bersedia. Oke, kita masukkan ke dalam jadwal ya Pak. Iya. Kalau boleh saya mau lihat jadwal harian Bapak. Ini ada di bawah, ini di bawah kasur. Oke, permisi ya Pak. Nih, coba ambil Pak. Ya. Nih. Kita tulis ya Pak jadwalnya. Menanam tanaman dan menyiram tanaman ya Pak. Oke, sudah saya tuliskan ya Pak. Nanti Bapak bisa mengisi jadwal jurnal ini. Misalkan Bapak melakukan, nanti Bapak tulis M, artinya Bapak melakukan dengan mandiri. Nah, jika Bapak tidak melakukan, Bapak bisa centang yang T. Begitu ya Pak, apakah Bapak mengerti? Iya, paham. Oke. Nah, ini saya taruh kembali ya Pak, di atas kasur saja. Baik Bapak, karena waktu kontrak sudah habis ya Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? Ya, perasaan saya semakin tahu sih Mbak apa yang saya lakukan selain berdakwah sama teman-teman yang di sini. Ya, bagus ya Pak. Berarti Bapak nanti itu ada kegiatan baru seperti itu ya Pak. Kalau boleh saya tahu apa aja sih tadi yang telah kita bicarakan Pak? Ya, yang saya tahu dari kegiatan tadi tuh cuma gimana sih cara ngendaliin emosi yang dari istri saya yang rewel itu, biar saya lebih tahu kegiatan apa yang saya bisa lakukan, seperti berkebun yang saya tadi sebutkan itu loh Pak. Iya benar, benar sekali ya Pak. Baik Bapak, berarti Bapak cukup paham ya untuk perbicaraan kita tadi dan untuk sesi kali ini. Nah, bagaimana nih Pak kalau misalkan nanti tadi yang sudah kita bicarakan Bapak coba lakukan nanti mulai hari ini, Bapak mulai menanam tanaman dan juga menyiram tanaman yang ada di halaman rumah sakit ini. Apakah Bapak setuju? Iya, setuju. Baik, nanti Bapak lakukan ya kegiatan yang ada di jadwal tersebut. Iya.
Baik Bapak, besok kita bertemu lagi ya Pak untuk membicarakan tentang kemampuan yang Bapak sudah miliki. Nah, untuk tempatnya itu maunya di mana Pak? Di mana ya Mbak? Ada Kalau saran di nggak? sini saja bagaimana? Iya, boleh. Bapak sudah nyaman kan di sini? Iya, sudah. Oke, besok saya akan kembali lagi pukul 9 seperti tadi ya Pak. Apakah Bapak setuju? Iya, saya setuju. Oke, baik kalau begitu saya cukupkan saja ya Pak untuk hari ini. Bapak tadi sudah sangat bagus sekali, sudah mau menceritakan tentang perasaan Bapak kepada saya. Nah, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Terima kasih.